Entrepreneurship Management. Saya perkenalkan, nama saya Elvin Masasia. Sekarang saya ditugaskan di PT Jam Sostek sebagai direktur utama, dan keseharian saya adalah sebagai profesional. Nah, siang hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, tentu berbasis pada apa yang saya jalani lebih kurang 25 tahun dalam kaitan dengan entrepreneurship management. Saya sangat memahami di sini semuanya adalah pengusaha-pengusaha yang potensial, yang sekarang disebut sebagai UKM. Tidak ada pengusaha besar tanpa melalui usaha kecil. Tidak ada usaha kecil tanpa dimulai lebih dahulu. Saya akan memulai dengan satu cerita sekitar Bapak Ibu sekalian. 40 tahun yang lalu ada seorang manusia datang dari China ke Indonesia, lalu memulai usahanya tanpa modal apapun kecuali kemauan. Kemudian sang manusia itu belajar, sang manusia itu berlatih, sang manusia itu mencoba, dan kemudian sang manusia itu menjadi sukses. Namanya adalah Lim Xiaoliong. Namanya adalah Sudono Salim. Ada juga mirip seperti beliau, datang dari Fujian, dari China, berlayar, memulainya di Makassar, sekarang memiliki grup usaha di Sinarmas, Eka Cipta Wijaya. Ada juga seorang pengusaha yang sekarang sangat eksis di Indonesia, Pribumi, memulai hal yang sama. Namanya adalah Khairul Tanjung. Ada lagi seorang manusia yang bahkan modalnya nol, datang dari kota kecil di Jawa Tengah, dan tadi ada di sini. Sekarang menjadi konglomerat besar, namanya Dahlan Iskan. Tidak ada besar tanpa kecil, tidak ada kecil tanpa dimulai. Berbasis itu, berdasarkan itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi, memulai apa sebenarnya entrepreneur dalam konteks manajemen. Entrepreneur diartikan sebagai memulai usaha bisnis. Memulai usaha bisnis itu entrepreneur. Spiritnya adalah spirit memulai. Ketika seseorang memilih menjadi pengusaha, tentu banyak faktor di dalam dirinya. Apakah karena tekanan ekonomi, ataukah karena tidak dapat kesempatan jadi pegawai negeri, TNI, dan sebagainya. Hari ini saya mesti mengatakan Bapak Ibu sekalian, menjadi entrepreneur adalah pilihan, dan pilihan itu jauh lebih baik dibanding menjadi pegawai negeri atau menjadi profesional. Contohnya apa? Contohnya saya profesional, tapi masih punya bos. Bosnya banyak, termasuk Pak Dahlan Iskan. Bapak Ibu sekalian tidak punya bos. Bosnya adalah diri sendiri. Entrepreneur adalah orang yang memimpin dirinya sendiri. Dan itu ada di Bapak Ibu sekalian. Tetapi, nah ini tetapinya. Untuk kasus Indonesia, entrepreneur itu sebenarnya bisa dibagi di beberapa hal. Saya akan memulai. Entrepreneur di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, sering sekali melupakan kompetensi atau kapabilitas. Apa itu kapabilitas? Nah, ini kita mulai dari sini. Entrepreneur itu sebenarnya kemampuan untuk mengembangkan bisnis, baik penciptaan bisnis baru maupun pengembangan skala bisnis yang sudah berjalan. Bapak Ibu tentu pernah mendengar penemu Facebook. Penemu Facebook adalah dua anak manusia, mahasiswa dari garasi. Dan dia sekarang menjadi orang yang kaya raya.
Facebook itu adalah bagian dari bisnis baru, komunikasi. Facebook itu sangat sederhana, Bapak Ibu sekalian, hanya menghubungkan orang per orang, dan dari orang per orang itu kemudian dia mendapatkan bisnis luar biasa. Poin pentingnya apa? Ketika memulai bisnis baru, maka dibutuhkan inovasi. Jadi entrepreneur sebenarnya adalah menciptakan bisnis baru dan mengembangkan skala bisnis yang sudah berjalan. Apa bedanya entrepreneur dengan manajer? Coba kita lihat. Kita lihat di kanan saja. Kenapa banyak pengusaha kecil di Indonesia jarang menjadi besar dan terus kecil? Yang dilupakannya adalah satu, visi. Kebanyakan pengusaha kecil menjalankan apa yang sudah dilakukannya tanpa memiliki visi. Padahal keberhasilan seorang pengusaha adalah kalau dia memiliki visi. Visi itu artinya mau kemana perusahaan tersebut. Kalau Bapak dan Ibu di kerajinan misalnya, mau dibawa kemana kerajinan itu? Apakah cukup di lokal saja atau mau mendunia? Visi. Jadi entrepreneur yang berhasil adalah yang punya visi. Yang kedua, entrepreneur yang berhasil itu biasanya mampu beradaptasi dengan perubahan. Ada perubahan ekonomi, ada perubahan politik, harus mampu mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, seorang entrepreneur sejatinya dia bekerja berdasarkan imajinasi dan kreativitas. Imajinasi sekarang ini sangat penting. Kreativitas jauh lebih penting. Ekonomi Indonesia ke depan akan didukung oleh ekonomi kreativitas, dan itu adalah bahagian dari profesi Bapak Ibu sekalian. Jadi entrepreneur itu harus memiliki visi, entrepreneur itu harus mampu mengadaptasi perubahan, entrepreneur itu memiliki kreativitas, dan entrepreneur itu mampu mendefinisikan tugasnya. Lantas apa kapabilitas seorang entrepreneur untuk sukses? Saya berapa kali bertemu dengan konglomerat itu. Turunannya Pak Sudono Salim, namanya Pak Antoni Salim. Lalu saya ketemu dengan keluarganya Eka Cipta Wijaya dan lain-lain. Kesimpulannya, untuk menjadi seorang entrepreneur, coba kita lihat next. Berikutnya, harus ada budaya kepemimpinan. Sering sekali ketika kita berusaha, kita hanya fokus pada apa yang kita kerjakan secara teknis. Tapi kita lupa, harusnya juga ada leadership culture. Leadership culture itu budaya kepemimpinan akan membawa kita, para pengusaha itu, menjadi risk taker. Risk taker misalnya apa? Bapak Ibu dapat order besar, terus takut tidak bisa memenuhinya. Ketika kita tidak berani mengambil risiko, maka kita akan kehilangan kesempatan. Seorang pemimpin, seorang entrepreneur harus berani mengambil risiko, dan dia adalah pemburu kesempatan, opportunity hunter. Usaha kecil menjadi besar biasanya kalau ada kesempatan, dan kesempatan itu tidak akan berulang biasanya. Maka jangan takut untuk menjadi risk taker, dan jangan pernah berhenti menjadi pemburu kesempatan. Ketika kesempatan diperoleh, tentu kita memiliki pesaing, Bapak Ibu sekalian. Salah satu solusinya inovasi dan creativity. Apa beda tukang bakso yang satu dengan tukang bakso yang lain? Mungkin menunya sama, racikannya sama, tapi yang satu mungkin gerobaknya dicat dengan warna orange, yang satu warna hitam. Yang warna orange itu adalah bagian creativity, inovasi. Saya sarankan, berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, inovasi dan creativity adalah success story bagi usaha kecil menengah. Saya pernah ke satu negara di Eropa, lalu pergi ke toko handicraft. Bagus sekali. Dan saya beli. Lalu kemudian setelah di hotel saya lihat ternyata made in Indonesia. Tapi brandnya dimiliki oleh perusahaan tersebut yang ada di Italia. Padahal bedanya cuma brand saja.
Kontennya sama. Saya ingin menyatakan bahwa menjadi pengusaha harus berani memiliki kreativiti dan inovasi dan juga brand, merek. Nah, terakhir tentu saja adalah survival. Survival ini dalam situasi apapun kita harus mampu untuk survive, tidak pernah menyerah. Lalu ada aspek entrepreneur. Aspek entrepreneur itu ada 4 secara best practice, secara pengalaman praktek. Aspek yang pertama adalah kemampuan teknis. Pengalaman saya mengelola perusahaan dan pengalaman banyak orang, jangan masuki bisnis yang tidak kita kuasai secara teknis. Jangan masuki bisnis karena diajak oleh koleha-koleha kita, sementara kita tidak mampu menguasai bidang tersebut. Kuasai kemampuan teknik tentang apa yang kita lakukan. Ini wajib hukumnya. Dunia usaha adalah dunia kompetisi. Kompetisi didasarkan atas kemampuan kita membuat perbedaan. Perbedaan itu adalah kemampuan kita secara teknis. Yang kedua, kemampuan pemasaran. Di hari seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian, pemasaran itu sangat mudah. Kalau Bapak dan Ibu memproduksi sesuatu, masuk saja ke internet. Internet kemudian dipasarkan tanpa ada kos pemasaran. Pemasaran melalui multimedia. Pemasaran melalui koleha. Pemasaran melalui dunia maya. Jadi sekarang ini pemasaran itu tidak bisa lagi dengan fisikal, tapi juga bisa dengan dunia maya, dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah kemampuan finansial. Saya kira Pak Dahlan Iskan tadi sudah bercerita. Untuk menjadi pengusaha diperlukan modal. Tapi modal bukan yang utama. Yang utama adalah kemampuan teknis dan kemampuan memasarkan. Modal bisa diperoleh dari pihak ketiga. Modal bisa diperoleh dari gagasan kita. Tidak bisa berhenti karena tidak punya modal. Saat ini menjadi pengusaha, modal bukan yang utama. Modal finansial bukan yang utama. Dan Bapak Ibu, untuk ketahui, perbankan pun saat ini susah untuk menyalurkan pinjamannya. Kalau dulu susah mencari pinjaman, sekarang susah menyalurkan pinjaman. Jadi kendala finansial bukan lagi masalah. Yang keempat adalah kemampuan hubungan. Kemampuan hubungan ini bagaimana membina relasi, bagaimana memberitahukan produk bisnis kita pada pihak lain. Seperti hari ini, berkumpul ribuan orang, sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk networking. Dunia usaha itu sebenarnya tidak berkompetisi lagi sekarang ini, tapi berkompetisi istilahnya. Satu dengan yang lain saling membantu, saling melengkapi. Jadi saya percaya bahwa kompetisi sekarang ini bukan kompetisi berhadap-hadapan, tapi kompetisi saling mendukung, co-opetition. Ada di sebelah kanan sini yang memproduksi bahan baku, di sebelah kiri tengah yang memproses, di sebelah kiri saya yang memproduksi. Kesempatan ini adalah kesempatan membina hubungan, networking. Inilah yang disebut dengan aspek entrepreneurship. Lantas, kenapa tidak cukup banyak UKM yang bisa bertumbuh menjadi dari usaha kecil, usaha menengah, dan kemudian besar? Disinilah judul presentasi saya tentang entrepreneurship manajerial. Entrepreneurship betul sudah cukup. Ada keberanian mengambil risiko, memburu kesempatan, inovasi dan sebagainya. Ada intuisi di situ. Tetapi banyak sekali usaha kecil tidak dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen. Memproduksi sesuatu itu tidak bisa dengan cara asal produksi. Harus ada perencanaannya. Mau berapa banyak kita produksi, mau kemana ini disalurkan. Harus ada dulu perencanaan tentang produksi. Harus ada perencanaan tentang mau dipasarkan kemana. Harus ada perencanaan bagaimana membiayainya dan seterusnya. Ada sistem, ada perencanaan. Saran saya, selesai pertemuan ini, coba cek lagi apakah di usaha Bapak Ibu sekalian sudah didasari oleh perencanaan. Di usaha-usaha besar, di perusahaan-perusahaan besar, perencanaan itu disebut dengan business plan.
perencanaan bisnis. Sederhana. Perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Kebanyakan usaha-usaha kecil, apalagi usaha keluarga, organisasinya tidak pernah dilihat. Siapa yang mengatur tentang produksi, siapa yang mengatur tentang keuangan, siapa yang mengatur tentang pemasaran. Mungkin ada yang mengatakan, oh orangnya cuma sedikit. Tidak mesti setiap fungsi itu dilaksanakan oleh satu orang, tapi oleh berapa orang. Tapi satu orang pun bisa sepanjang sudah dipisah-pisah. Mana fungsi perencanaan, mana fungsi keuangan, mana fungsi pemasaran dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah aspek pengarahan, directing. Kalau Bapak Ibu sekalian memiliki karyawan, karyawati, tenaga kerja, harus ada pengarahan pada mereka tentang kualitas, tentang berapa banyak yang diproduksi. Ada arahan kepada mereka. Lalu pengkoordinasian, ini juga salah satu hal yang sangat sulit kita dapatkan saat ini. Banyak barang bagus tapi nggak terkoordinasi. Misalnya apa? Barangnya bagus hanya dipasarkan di satu tempat, padahal masih ada pasar-pasar yang lain juga bisa dipasarkan. Jadi soal koordinasi. Yang terakhir soal pengawasan. Pengawasan ini Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman. Apa beda usaha yang dilakukan oleh kaum pribumi dan non pribumi? Ketika kita pribumi, sering sekali kalau kita punya usaha, lalu saudara-saudara di kampung datang, mengambil barang dari kita, nggak bayar, sebagai hadiah, dan lain sebagainya. Di Chinese community, meskipun anaknya sendiri, dia harus membeli. Bukan karena kikir, tapi karena itu sistem pengorganisasian. Harus ada pengawasan. Tidak bisa barang ini diambil, oh itu hadiah karena diambil kuda, diambil teteh, diambil akar, nggak bisa. Semuanya harus tercatat dan semuanya harus diperhitungkan sebagai bisnis. Orang bilang family is family, business is business. Itu yang membuat perusahaan-perusahaan kecil bisa menjadi besar. Akan berbeda kalau kita kasih hadiah. Hadiah dipisahkan dari bisnis. Jadi pengkoordinasian dan pengawasan juga bahagian yang paling basic dari manajemen dalam entrepreneurship. Lantas, bagaimana caranya memiliki mental sebagai entrepreneur? Mental entrepreneur itu tidak ada orang bisa melakukan sesuatu tanpa belajar. Lim Xio Leong atau Sardono Salim atau Pak Khairul Tanjung atau Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan ini suka bercerita kalau menjadi pengusaha itu seperti naik sepeda. Nggak bisa langsung pandai. Sebelum naik sepeda, sepedanya didorong dulu, dicoba, mungkin jatuh, tapi bangun lagi. Maka belajar naik sepeda adalah belajar berbisnis. Dan saya juga mengalami hal seperti itu. Tidak ada yang bisa kita jadi sukses tanpa melalui belajar. Belajar. Setelah belajar, kemudian tentu ada proses berlatih. Berlatih berbisnis itu saya juga ingat ceritanya Pak Dahlan. Ada orang memulai di Bandung ini banyak usaha bikin jaket. Lalu ketika bikin jaket, jaketnya bagus, dipinjam sama temannya. Harusnya ketika dipinjam temannya jangan dipinjam, dijual ke temannya. Jadi mulai berlatih berbisnis dari yang kecil-kecil. Yang ketiga adalah bertindak. Setelah kita punya kemampuan, pengetahuan, harus dimulai. Banyak pengusaha Indonesia gagal menjadi pengusaha karena tidak mau memulai. Takut karena ini, takut karena itu. Wah, nanti di sana nggak ada pembelinya dan seterusnya. Bertindak. Kalau kita sudah belajar, berlatih, bertindak, biasanya sukses akan datang. Indah akan datang pada waktunya. Belajar, berlatih, jatuh, bangun lagi. Tupai itu, Bapak Ibu sekalian, melompat, jatuh, tapi bangun lagi. Dan saya percaya dengan konsep bahwa tidak ada yang tidak bisa dalam hidup.
Yang tidak bisa dalam hidup hanya ada 3. Pertama adalah memindahkan matahari terbit dari timur ke barat. Itu kiamat. Yang kedua, menghidupkan orang mati. Itu nggak bisa. Yang ketiga yang juga tidak bisa, mengganti siapa orang tua kita. Tidak bisa. Mengganti istri, suami, pacar itu masih bisa. Tapi mengganti orang tua tidak bisa. Artinya dari belajar, berlatih, pasti bisa sukses. Ini adalah mental entrepreneurship. Jadi yang tidak bisa ada 3. Kemudian saya percaya, apakah itu profesional, apakah itu entrepreneur, never give up. Tidak pernah menyerah. Gagal, bangun lagi. Gagal, bangkit lagi. Yang kedua, do the best. Lakukan yang terbaik. Yang ketiga, flow, mengalir. Nah, ini adalah mental dari entrepreneurship. Lalu kemudian, apa key success factor untuk menjadi entrepreneurship? Cuma ada 3, Bapak Ibu sekalian. Tadi di depan saya bercerita tentang inovasi, tentang kreativitas. Yang membedakan satu pengrajin dengan pengrajin yang lain, sebenarnya bukan kekuatan modalnya, tapi kreativitas dan inovasinya. Setelah memiliki kreativitas dan inovasi, dia memiliki networking. Ini adalah networking. Kalau kita hanya di kampung kita, tidak pernah ke kota, tidak ada networking. Kalau kita tidak punya silaturahmi, tidak ada networking. Dan yang ketiga adalah inovasi dan membuat perbedaan. Semua bisa bikin bakso, tapi kenapa bakso di Sabuga ini lebih laris ketimbang bakso di Jalan Juanda? Semuanya sama. Yang berbeda adalah inovasinya. Ada perbedaan di situ. Ini disebut sebagai mind, cara berpikir entrepreneur. Bagaimana menjadi entrepreneur? Untuk menjadi entrepreneur bisa dimulai dengan merintis usaha baru, memasuki bisnis keluarga, kerjasama atau franchising, membeli perusahaan orang lain. Tapi di sini semua tentu sudah berbisnis dan sudah memasuki paling tidak yang pertama, merintis usaha baru. Lantas bagaimana setelah merintis usaha baru agar usaha ini bisa menjadi besar? Ada yang disebut dengan level of entrepreneurship. Apa itu level? Kita lihat. Next. Level entrepreneurship ini sebenarnya ada 5. Yang pertama, one man enterprise. Sebagian Bapak Ibu sekalian di sini, saya yakin pasti one man enterprise. Saya pernah mengalami hal itu berapa belas tahun yang lalu, menjadi konsultan, merencanakan sendiri, menjual sendiri, menghitung sendiri. Ini adalah level paling rendah dari entrepreneur. One man enterprise. Kalau kita melakukannya sendiri, setelah kita tidak ada, siapa yang melakukan? Karena bisnis itu harus bersifat sustainable, berkelanjutan. Maka kalau sekarang sifatnya one man enterprise, harus ditimbang-timbang untuk diubah tidak lagi menjadi one man enterprise. Apa step berikutnya? Next. Step berikutnya adalah family enterprise. Biasanya usaha kecil sudah mengajak anaknya, sepupunya, keluarganya. Dari one man berubah menjadi family enterprise, keluarga. Ini levelnya lebih tinggi. Level berikutnya setelah family enterprise adalah small scale enterprise. Sudah mulai merekrut karyawan, sudah mulai ada pihak dari luar keluarga yang ikut serta. Lalu level berikutnya adalah medium scale enterprise. Ini berdasarkan skala usaha, bisnisnya sudah mulai tinggi, mulai banyak. Dan berikutnya adalah big scale enterprise. Kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi entrepreneur yang tadi di awal punya visi, harusnya kalau sekarang one man enterprise, visinya adalah menjadi big scale enterprise. Kalau sekarang ada di family enterprise, visinya harusnya menjadi big scale enterprise. Dan tidak ada yang tidak bisa dalam hidup. Semua bisa.
Lantas apa tantangan-tantangannya menjadi entrepreneur di Indonesia? Ada sumber daya. Sumber daya itu bisa kekurangan orang, kekurangan ahli dan seterusnya. Ada penduduk yang banyak. Kita lihat ada persaingan global. Bapak dan Ibu pengrajin misalnya, ada juga pengrajin dari Kamboja, dari Vietnam, dari Myanmar. Tidak bisa dipungkiri, meskipun kita ada di Cimahi, tapi kompetitor kita itu bisa datang dari Thailand, dari Kamboja, dari negara-negara lain. Tidak terlihat, tapi itulah kompetitor kita. Ada tantangan persaingan global. Ada tantangan pertumbuhan penduduk. Artinya akan ada potensi pesaing-pesaing baru, orang-orang yang ingin menjadi entrepreneur. Ada juga yang disebut dengan tantangan keanekaragaman angkatan kerja. Kemudian ada tantangan etika. Tidak semua pebisnis itu menjalankan bisnisnya dengan etika. Sudah ada komitmen, lalu dibatalkan, tidak dilaksanakan. Lalu ada tantangan lain adalah gaya hidup dan kecenderungan kehidupan. Baru dapat untung sekali, lantas beli mobil mewah, beli rumah mewah, dapat istri baru, dapat suami baru. Kegagalan entrepreneur itu biasanya ada yang di bawah ini. Tidak mampu mengontrol. Bapak Ibu sekalian, ada 3 libido dalam manusia biasanya. Libido harta, libido kekuasaan, dan libido lawan jenis. Dan itu biasanya karena tidak mampu mengontrol 3 hal ini. Di profesional maupun di dunia usaha. Ada sahabat saya dari Garut gitu ya. Nah itu saya nggak tahu libido yang mana. Lalu ada tantangan pengangguran, tantangan kemajuan teknologi, tantangan berikutnya, tantangan tanggung jawab sosial. Tidak bisa tidak, kalau kita ada di satu daerah, kita harus ikut serta. Bagaimana rakyat di daerah kita berada itu juga hidupnya bisa baik secara sosial. Dan tantangan pengangguran. Ini adalah tantangan-tantangan entrepreneurship di Indonesia. Lantas, bagaimana situasi lapangan pekerjaan atau labor market Indonesia? Oh, tidak ada. Sebentar. Oke, yang di depan Pak. Boleh 1, yang pakai kacamata 2 dulu. Ibu yang di belakang 3. Oke, silakan. Mic-nya di sebelah Pak. Nama saya Darwanto. Kita langsung aja. Tadi disebutkan Bapak masalah bisnis. Dari 3 yang saya perhatikan tadi, misal saya seorang pedagang, tapi saya punya anak buah. Yang saya jadi 3 permasalahan itu, 1 sumber barang, 1 tadi Bapak sebutkan masalah permodalan bagi saya nggak masalah, sumber barang nggak masalah. Yang jadi permasalahan sumber daya manusianya atau pegawai saya. Nah, masalah itu yang sangat kompleks sekali. Jadi bagaimana cara untuk memanage anak buah yang kebetulan masih ada tadi disebut family, ada keluarga. Bagaimana memberikan motivasi atau biar dia lebih loyal. Baik, terima kasih. Baik. Pertanyaan kedua langsung dikumpulkan dulu Pak ya, biar. Sekali lagi terima kasih. Selamat berbisnis, selamat sukses. Oke, luar biasa. Silakan panitia. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat David juga panitia. Terima kasih. Baik. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Elvin. Iya. Luar biasa, kenapa? Karena memang ketika penghasilan kita nambah, seolah-olah pengeluaran juga harus kita tambah. Dan itu memang luar biasa, perlu effort yang luar biasa juga. Oke, yang ada tulisan L. L, maju ke depan. Ada lagi yang ada tulisan L? Oke, yang ada tulisan A. Ada? Oh, ada. Silakan maju ke depan yang ada tulisannya A. Iya, mudah dilihat?
Oke, good. Ibu? Oke, A. Baik, beliau akan mendapatkan hadiah. Yang dapat A itu nanti dapat hadiah Acer laptop. Kemudian yang C dapat hadiah PC. Bapak, L dapat laptop HP ya. Nanti bisa diambil. Bapak dapat apa, Pak? Hah? Nanti dapat buku ya. Nanti ditukar di Bapak dapat apa? B, iya. Nanti yang dapat B itu nanti dapat buku di counter. Untuk yang tadi yang L, kemudian A, kemudian L lagi, nanti bisa diambil softwarenya di registrasi. Baik, kita akan simak dulu hiburan berikut ini. Nanti bisa diambil setelah makan siang di ruangan ini. Terima kasih. Iya.